Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau. Hari ini kita akan mengulas berita ya, Berau Pos edisi Rabu 6 April 2002. Ini dari beberapa headline berita tentang BBM. Pertamina bantah ada permainan. Jadi di sini dijelaskan bahwa pembagian kuota solar itu ditentukan oleh BPH Migas, jadi bukan oleh Pertamina. Baik, coba kita ulas beritanya. Area Manager Communication dan CSR Regional Kalimantan PT Pertamina, Susanto August Satria, memastikan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar tidak mengalami kenaikan harga atau tetap stabil. Dikatakan Satria, solar subsidi yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebesar 83% tetap stabil di harga Rp5.150 per liter. Jadi harga sama, tidak ada perbedaan antara satu daerah kabupaten dengan kabupaten lainnya, termasuk Berau. Namun, mengenai prioritas dalam pemenuhan kuota di suatu daerah hingga jumlah pembagiannya, yang menentukan adalah pihak Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas, bukan Pertamina. Jadi dalam hal ini tugas Pertamina disebut Satria sebagai operator yang bertugas mendistribusikan dan menyediakan solar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan BPH Migas. Jadi jika terdapat perbedaan jumlah pembagian kuota solar subsidi, itu yang menentukan adalah BPH Migas, bukan Pertamina, tegasnya. Menurutnya, kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas sudah berdasarkan spesifik per kota atau kabupaten hingga lembaga penyalur atau SPBU. Diterangkannya, penetapan kuota mempertimbangkan masukan dari pemerintah setempat. Jadi, jika pihaknya dinilai melakukan permainan dalam pembagian kota, Satria membantah. Karena yang menentukan kota solar subsidi bukan Pertamina. Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Berau, Kamarudin, bersama Ketua DPRD Berau, Madripani, melakukan sidak ke Jober Pertamina di Kampung Samburakat, Gunung Tabur beberapa waktu lalu. Tinjauannya untuk memastikan penyebab permasalahan sulitnya masyarakat mendapatkan solar yang dianggap ada permainan dalam pendistribusiannya. Dikatakan Kamarudin, pihaknya belakangan ini sering mendengar keluhan dari para agen penyalur bahan pokok yang tak kebagian solar. Akhir bulan lalu kami sudah adakan pertemuan dengan agen pemasok tabung gas LPG. Mereka mengeluh terkait adanya kendala dalam memperoleh solar untuk transportasi barang. Karena itu juga yang membuat mereka lambat mendapatkan stok tabung gas yang baru karena adanya antrean truk pengangkut yang hendak mengisi solar. Bahkan ternyata di Jober ada 10 ton per hari yang disuplai ke setiap SPBU. Hal itu tercatat berdasarkan data perencanaan dari pihak Jober Pertamina. Dari perencanaan mereka itu kita ketahui suplai solar malahan justru lebih tinggi ke Bulungan dibandingkan ke Berau, terangnya. Rencananya bakal diadakan hearing dengan pihak Jober Pertamina untuk memastikan distribusi solar tepat sasaran. Pihaknya pun menginginkan agar kota solar yang ada di
prioritaskan untuk transportasi pengangkut bahan pokok dan logistik, termasuk bahan yang menunjang kebutuhan primer masyarakat seperti minyak goreng, sembako, tabung gas, dan bahan baku. Jangan sampai masyarakat menunggu lagi. Jadi untuk menyikapi hal ini, kami sudah melayangkan surat ke Bupati yang nantinya diteruskan ke Pertamina supaya solar diprioritaskan kepada transportasi pengangkutan bahan pokok bebernya. Nah, jadi dari berita ini kita bisa ketahui bahwa sebenarnya stok solar itu mencukupi. Kemudian kenapa terjadi antrian panjang? Nah, inilah yang sepertinya menjadi permasalahan kita, ya. Sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tidak mendapatkan kebagian bahan bakar solar, termasuk juga mobil pengangkut bahan pokok dan juga tabung gas yang selama ini memasuk ke Kabupaten Berau. Jadi dampaknya sampai ke mobil-mobil pengangkut bahan pokok dan tabung gas tadi. Nah, kita juga mengetahui bahwa selama ini antrian di SPBU itu untuk solar tidak hanya untuk yang dipergunakan untuk transportasi, tapi juga sering kita dapati untuk dijual kembali, ya. Jadi ada semacam pengetapan atau penimbunan, ya, karena selama ini masih ada yang diperjualbelikan di luar SPBU. Artinya mungkin dari sisi stok mencukupi, tetapi karena ada pengetapan, penjualan yang pembelian yang berlebihan untuk dijual lagi, inilah yang salah satu yang menyebabkan keadaan BBM kita khususnya solar dalam beberapa waktu ini menjadi langka. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi permasalahannya ternyata bukan pada masalah stok atau juga jatah oleh Pertamina yang diatur oleh BPA Migas, mungkin juga dari penyebab yang lainnya. Nah, kami berharap mungkin permasalahan ini bisa dipahami secara umum oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkaitnya untuk mengambil langkah-langkah supaya kelangkaan BBM ini bisa teratasi dalam waktu dekat.